Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104166874, kelas A1 pagi, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Saya akan membacakan materi pertemuan ke-14, proses pembelian dan kepuasan konsumen. Proses pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian, seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Yang pertama, membeli merek nasional atau membeli merek internasional. Yang kedua, belanja online atau belanja di toko. Yang ketiga, membeli produk atau memakai jasa. Dan yang keempat, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen. Model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsangan tanggapan atau stimulus response model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian, sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Berikutnya adalah model pengambilan keputusan. Yang pertama itu input, external influence, yang kedua ada proses, internal influence, dan yang ketiga ada output. Model keputusan. 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. 1. Pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi. Untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi, seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia maupun memberi peringkat pada suatu alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugian, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. Pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerahkan kepada tujuan dan kekuasaan pemasar. 3. Pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengelola informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan yang memuaskan. Berikutnya, keempat, pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah keputusan yang sangat rasional. Senangkanlah diri Anda pantas mendapatkannya. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. A. Pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. B. Pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih berupa penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara merek tersebut. C. Perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan dalam beberapa situasi. Mereka mungkin secara informasi tambahan dalam situasi lain mereka hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Tipe-tipe perilaku pembelian. 1. Pembelian yang terencana. Pertama adalah pembelian terencana dalam arti sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli. Misalnya sebelum pergi ke supermarket, sudah diputuskan untuk membeli sebuah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu tapi belum memilih brand yang mana. 2. Pembelian tidak terencana. Angel dan Bellswell
mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Cobb dan Heyer mengklasifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. A. Pembelian karena teringatkan. B. Pembelian produk yang berhubungan. C. Impulse purchasing. Kepuasan konsumen. Pendahuluan. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menentukan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen menurut Wedgebrook dan Reilly, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi: yang pertama, kualitas produk; kedua, kualitas pelayanan; ketiga, emosional; keempat, harga; dan yang kelima, biaya. Dimensi kualitas produk: yang pertama performa, yang kedua features, yang ketiga reliabilitas, dan yang keempat konfirmasi atau conference. Yang kelima daya tahan, durability. Yang ketujuh service capability. Yang kedelapan estetika. Dan yang terakhir persepsi kualitas atau persepsi quality. Komponen kepuasan konsumen. Respon, tipe dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Yang kedua, fokus. Fokus pada performasi objek disesuaikan pada beberapa standar. Yang ketiga, waktu respon. Respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas: yang pertama, loyal terhadap produk; yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat pasif; dan yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli suatu merek. Elemen kepuasan konsumen: yang pertama, expectation; yang kedua, performance; yang ketiga, comparison; yang keempat, confirmation atau disconfirmation; dan yang kelima, dispensary. Strategi kepuasan konsumen. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama, strategi menyerang, bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Yang kedua, strategi defensif atau bertahan. Strategi mempertahankan yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan fasilitas layanan yang dimiliki. Macam atau jenis kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Yang kedua, kepuasan psikologikal. Kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak terwujud. Tipe-tipe dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia lebih memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi atau product performance. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, diskonfirmasi positif atau positive disconfirmation. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Yang kedua, konfirmasi sederhana atau simple confirmation. Produk yang berfungsi seperti yang diharapkan. Dan yang tiga, diskonfirmasi negatif atau negative disconfirmation. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Berikut ini adalah gambar paradigma diskonfirmasi menurut Petersen pada tahun 1993. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan atau Strauss dan Neuhaus berdasarkan emosi spesifik terhadap penyedia jasa dan minat perilaku untuk memiliki lagi penyediaan jasa yang bersangkutan. Yang pertama, demanding customer satisfaction. Yang kedua, stable customer satisfaction. Yang ketiga, resign customer satisfaction. Yang keempat,
stable customer dissatisfaction, dan yang kelima, demanding customer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan pelanggan. Kotler mendefinisikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, complaint dan suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Yang kedua, ghost shopping atau pembelian bayaran. Yang ketiga, lost customer analysis atau analisis konsumen yang beralih. Yang keempat, customer stratification survey atau survei kepuasan pelanggan. Yang terakhir, ada direct report stratification dan direct stratification. Sekian bacaan materi pertemuan ke-14 tentang proses pembelian dan kepuasan konsumen yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.